Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Ulinuha, NIM 126311201025. Di sini saya akan membuat video setoran pada mata kuliah Pesantren Studis dosen pengampu Dr. Zulfa Ismawati, MPD. Doa pertautan hati dan minta untuk dimudahkan dalam segala urusan atau dihindarkan dari kesesatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan antal wahhab. Doa agar meminta ilmu yang luas, keluasan ilmu dan keberkahan rezeki dan dicintai oleh orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Allahumma rzuqni mu'minan sholihan indana wa indan nasi jami'a. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara berwudu. Sebelumnya, wudu adalah bersih atau membersihkan diri sebelum kita melaksanakan ibadah selanjutnya, seperti membaca Al-Quran atau beribadah sholat. Nah, dan sholat ini tidak sah apabila kita tidak berwudu terlebih dahulu. Fardunya wudu atau fardu adalah yang harus dikerjakan dalam wudu itu ada 6. Yang pertama ada niat, yang kedua ada membasuh wajah, dan yang ketiga ada membasuh tangan sampai siku-siku, kedua tangan sampai siku-siku, dan yang keempat itu mengusap sebagian rambut atau kulit kepala, yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Nah teman-teman, untuk sunah-sunah wudhu itu banyak sekali, diantaranya yaitu bersiwak sebelum wudhu, terus ada sebelum wudhu itu kita membaca basmalah, terus kita mendahulukan bagian anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri, terus kita membasuhnya itu setiap bagian atau setiap anggota basuhan wudhu itu sebanyak 3 kali. Lalu berkumur juga termasuk sunnah wudhu, dan memasukkan air ke dalam lubang hidung itu juga termasuk sunnah wudhu. Terus ketika membasuh pergelangan itu sampai sini, pergelangan tangan itu sunnahnya. Dan untuk tata cara wudhu yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama niat, niat sambil membasuh ini pergelangan tangan. Kita basuh sambil menyela-nyela jari, yaitu salah satu niatnya wudhu juga. Setelah itu kita mengambil air untuk berkumur sebanyak 3 kali. Nah, untuk pengambilan air ini boleh kita kumur-kumurkan gini atau hanya cukup kita memasukkan air lalu kita buang, itu juga tidak apa-apa. Nah setelah itu kita memasukkan air ke dalam hidung, dan itu sunnah ya, boleh kita tinggalkan. Seumpama kita puasa, boleh kita tidak memasukkan air ke dalam hidung. Nah setelah itu kita membasuh wajah, dimulai dari sejak tumbuhnya rambut sampai sini, sampai bagian wajah semua harus terbasuh air. Kalau tidak nanti wudhu kita tidak sah. Nah, ketika membasuh wajah kita ini, kita sembari berniat melaksanakan wudhu. Niatnya bagaimana? Nawaitul wudhu aliraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kita basuh. Sudah? Itu kita lakukan 3 kali juga. Setelah itu kita membasuh kedua tangan kita dan batasan nih sampai kedua siku-siku. Nah, harus terbasuh secara sempurna. Setelah itu kita membasuh rambut atau sebagian rambut kepala atau kulit kepala. Kulit kepala ini wajib terkena air wudhu. Nah, setelah itu kita memasukkan air ke dalam telinga. Jikapun ditinggalkan itu tidak apa-apa karena tidak termasuk fardu dari wudhu tersebut. Nah, selanjutnya itu membasuh kedua kaki, batasannya sampai mata kaki, jika lebih itu lebih baik. Dan yang terakhir adalah tertib. Nah, tertib maksudnya apa? Yaitu berurutan antara dari step 1 ke step selanjutnya itu harus tertib atau urut-urutan. Nah, setelah berwudu kita disunahkan juga untuk berdoa. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin.
waj'alni min ibadika sholihin, amin. Nah, dan untuk wudhu ini ada satu hal yang penting namun biasanya dianggap remeh oleh sebagian orang, yaitu kita tidak boleh menggunakan air yang mustakmal. Air yang mustakmal itu air seperti apa? Air mustakmal adalah air bekas atau air yang sudah terpakai lalu kita pakai lagi, itu tidak boleh. Nah, sebisa mungkin ketika kita berwudhu kita hindari air yang mustakmal ini. Sudah, mungkin cukup sekian tata cara wudhu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.